Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awal Hasibuan di Awal HS Channel. Kali ini saya akan mereview sebuah film kepemimpinan yang berasal dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, yang berjudul Film Soekarno yang dirilis pada tahun 2013. Intinya, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita tonton cuplikannya. Ini dia cuplikannya. Hidup Bung Karno! Hidup Bung Karno! Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation? Hidup Bung Karno! Seorang pemimpin itu harus bisa menggenggam hati rakyatnya. Karena kita sangat kaya, tapi kenapa kita selalu kelaparan? Sepertinya pilihannya cuma satu. Bekerja sama dengan Nippon. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih punya senjata, Kita adalah tuan untuk tanah kita sendiri. Sebelum dinamakan Indonesia, Patih Gajah Mada menyebutnya Nusantara. Siapa nama kamu? Fatmawati, Pak. Andai kata Bung Karno itu masih bujang, tentu tidak jadi masalah. Mencintainya, Ayah. Katakan iya kan? Aku sudah menganggap dia sebagai anakku sendiri. Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah! Kita harus melawan! Kita harus Oke, itu dia tadi cuplikan dari film Soekarno, di mana di film ini menceritakan tentang perjalanan hidup dari sosok tokoh proklamator Indonesia, yaitu Bung Karno, mulai dari ia kecil sampai dengan ia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi dari film ini sendiri dapat kita ambil beberapa poin leadership. Contohnya salah satunya itu pemimpin harus bisa menggenggam hati rakyatnya, di mana di sini yang dimaksud pemimpin itu harus bisa meraih simpati, mendapatkan dukungan, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau orang-orang di sekitarnya yang ia pimpin, sehingga dia bisa memimpin rakyatnya itu dengan baik. Yang kedua, pemimpin itu pantang menyerah atau tidak mudah menyerah. Di mana di film ini diceritakan bagaimana sosok Bung Karno yang mencintai seorang putri dari keturunan Belanda. Jadi dia saking cintanya ingin melamar putri tersebut dengan menjumpai orang tuanya ke rumah putri tersebut. Jadi tidak sesuai dengan harapan, malah Bung Karno itu diusir secara tidak hormat dan diseret secara paksa oleh bapaknya si putri Belanda tersebut. Jadi selepas dari situ Bung Karno merasa bagaimana caranya agar orang Indonesia itu tidak mudah diukur-ukur atau tidak direndahkan oleh tokoh-tokoh Belanda itu. Jadi di situ dia beranggapan bagaimana caranya agar warga Indonesia atau orang-orang Indonesia itu bisa dihargai oleh
orang-orang asing. Jadi di situ dia tidak mudah menyerah sampai pada akhirnya dia dicap sebagai orang paling berpengaruh di Indonesia dalam menggulingkan kedudukan Belanda di Indonesia itu sendiri. Sehingga pada akhirnya Bung Karno setiap pergerakan dia itu dikawal habis-habisan atau dipantau oleh tentara-tentara kolonial Belanda. Ketiga, pemimpin harus bisa menentukan keputusan. Namun, dalam tanda kutip, keputusannya itu tidak egois. Jadi, setiap keputusan Bung Karno itu selalu diawali dengan bermusyawarah, di mana jikalau ada perselisihan atau permasalahan, Bung Karno selalu mengajak rakyat-rakyat sekitarnya itu untuk duduk bersama memusyawarahkan bagaimana cara masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Keempat, pemimpin harus bisa jadi penengah atau pemberi masukan bagi orang di sekelilingnya. Terbukti pada saat sidang BPUPKI dalam merumuskan dasar negara, di mana di dalamnya itu terjadi kericuhan antara pihak Muslim sama pihak agama lain yang selalu saling berargumentasi, saling berpendapat bahwasanya dasar negaranya itu adalah kepercayaannya itu harus dijadikan dasar negara. Contohnya Muslim memberikan masukan agar dasar negara itu bersyariat Islam. Dan saran tersebut ditolak oleh tokoh-tokoh lain yang memang bukan dari kaum Muslim. Jadi di satu sisi Bung Karno merasa setelah keributan tersebut dia perlu berbicara agar situasi dapat dikendalikan. Jadi di situ Bung Karno memberikan 5 masukan atau 5 asas terhadap poin dasar negara. Yang pertama asas ketuhanan, kedua asas keadilan, ketiga asas persatuan, keempat asas musyawarah, dan kelima asas keadilan sosial. Jadi atas usulan Bung Karno sendiri terbentuklah satu dasar negara yang dinamakan Pancasila. Kelima, pemimpin harus bisa menyusun strategi agar bagaimana strategi dia tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga pada akhirnya nanti strategi yang diusulkan tersebut bisa diterima oleh rakyat sekitarnya. Contohnya pada saat Bung Karno didesak terus oleh Sultan Syahrir dan komplotan-komplotannya untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Namun Bung Karno tetap menolak sampai menunggu waktu yang tepat dan pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus Soekarno memproklamasikan kemerdekaan dengan diterima dengan senang hati oleh rakyat Indonesia tanpa ada gangguan dari pihak manapun, termasuk itu kolonial Jepang. Oke, mungkin itu saja poin-poin penting dari video tersebut atau film Soekarno tersebut yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.